teman-teman. Sebenarnya saya mau buat konten mukbang tadi, cuma karena saya lupa tadi beli makanan karena hujan. Jadi untuk mengganti konten mukbang saya ingin membaca buku ya. Untuk teman-teman jika ada yang ingin mendengar, maaf jika videonya membaca buku. Buku yang saya akan baca sekarang itu yaitu My Enemy Is Me. My Enemy Is Me. Bagian pertamanya yaitu judul besarnya Me versus Them. Me versus Them. Saya bacakan teman-teman. Semoga ada yang mendengar. Jika kalian ingin mendengar, alhamdulillah. Jika tidak, juga alhamdulillah. Yang pertama itu masuk kepada Bill Gates. Mungkin nama yang tidak asing di telinga kita, yaitu Microsoft adalah perusahaan yang dibangunnya dengan begitu luar biasa. Tetapi sisi lain yang tak kalah pentingnya, Bill Gates adalah orang terkaya nomor 1 di dunia. Walau pernah berada di posisi kedua, yang pastinya dia tetap contoh orang ultra kaya di planet bumi ini. Apa kira-kira yang membedakan kita dengannya? Padahal kita sama-sama diberi waktu 24 jam, sehari semalam, sama-sama bisa tidur dan beristirahat, sama-sama bisa menikah dan punya keluarga. Lantas mengapa perbedaan taraf hidup dan penghasilan begitu berbeda dengannya? Hal yang paling fundamental dan mencolok adalah waktu yang ia gunakan begitu bernilai. Waktu yang dia gunakan begitu bernilai mahal di mata dunia. Ini yang menarik untuk dipikirkan. Artinya kita semua punya kesempatan yang sama untuk menyamai atau melebihinya, asal waktu yang kita gunakan sama pentingnya seperti kebiasaan-kebiasaan yang telah ia lakukan setiap hari. Berikut kutipan penting dari Bapak Manajemen Dunia, yaitu Jim Rohn. Kata-kata kutipannya itu, kita tidak dibayar sesuai waktu kerja kita. Kita dibayar berdasarkan nilai yang kita berikan kepada waktu tersebut. Kita tidak dibayar sesuai waktu kerja kita. Kita dibayar berdasarkan nilai yang kita kerjakan dan nilai yang kita berikan kepada waktu tersebut. Jika nilai diri kita begitu tinggi terhadap waktu yang digunakan, maka uang, kekayaan, dan pencapaiannya lainnya pun pasti mudah. Semudah Bill Gates mendapatkan uang hari ini. Ayolah mulai sekarang tanya ke dalam diri sendiri, seberapa pentingkah kegiatan ini untuk saya, untuk masa depan saya? Jika tidak penting, maka gantilah menjadi hal-hal yang penting. Sehingga saya dan Anda kelak siap untuk menjadi rival atau lawannya Bill Gates dalam hal keuangan, bisnis, dan yang lain. Saya menempatkan Bill Gates sebagai tolak ukur agar kita semua berani bermimpi, berani menaikkan level pikiran kita, karena hanya yang berani berimajinasi tinggilah yang akan sampai ke tempat di mana orang lain tidak akan bisa merasakannya. Lain halnya dengan kebiasaan dari dua CEO itu. Pertama itu Bob Iger, CEO Disney, dan Tim Cook, CEO Apple. Bahasa Inggrisnya saya kurang tahu. Bob Iger, CEO Disney, memiliki kebiasaan penuh disiplin, yaitu di sini poin pentingnya. Disiplinnya yaitu bangun pukul jam 4:30 atau setengah 5 subuh setiap harinya. Dia bangun pukul jam 4:35 setiap harinya. Kemudian waktu itu ia manfaatkan untuk membalas email masuk, melihat berita di TV, membaca Quran, dan mendengarkan musik. Susah juga ya kalau ingin menjadi CEO tersebut.
mendengar musik-musik yang positif dan semangat. Perhatikan bedanya. Yang lain masih terlelap, sedangkan dia sudah melakukan beberapa hal yang belum kebanyakan dari kita lakukan. Yang kedua, CEO yang bernama Tim Cook, CEO Apple, memiliki kebiasaan bangun pagi. Dari beberapa sumber yang saya ketahui, ia bangun pukul jam 4 dan langsung membalas email yang masuk. Kemudian pukul 5 dia sudah mulai berolahraga di tempat gym. Kita terlelap, dan CEO yang dua ini sudah bangun setengah 5 dan jam 4 sampai jam 5. Dan ia juga dikenal sebagai pimpinan yang datang lebih awal ke kantornya dan pulang lebih akhir. Sekali lagi, waktu hanya material bahan baku. Andalah, kamulah, atau sayalah yang bisa menjadikannya sebuah pedang tajam yang siap membunuh penghalang masa depan yang cerah. Atau jika tidak, Anda yang akan terbunuh oleh waktu sendiri. Ambil keputusan terbaik atas waktumu sekarang, karena ia tidak menunggumu. Mereka semua bisa, kita jauh lebih bisa. Bagian kedua, 4 tipe manusia dalam mengatur waktu. Ini tentang bisnis ya, buku bisnis. 4 tipe manusia dalam mengatur waktu. Apakah Anda sering merasa kekurangan waktu, padahal energi Anda sudah begitu maksimal di pagi hari? Jika jawabannya iya, maka ada yang salah dalam cara Anda mengatur diri untuk waktu yang Tuhan berikan kepada Anda. Dalam Al-Quran, Allah menempatkan waktu di tempat yang begitu tinggi. Dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 24, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain ketika kita berada di dunia, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan atau mematikan kita kecuali perjalanan waktu yang dilalui oleh alam. Dari sini sebenarnya kita dapat belajar bahwa kehidupan yang hanya sementara ini harus kita jadikan ladang amal bagi kita. Dan semua itu pastilah tergantung dari tindakan-tindakan kecil kita setiap harinya. Sebagai contoh, di sebuah university di Amerika ada seorang dosen sedang mengajar di dalam kelas. Tapi uniknya ia datang dengan membawa 3 buah benda ini. Yang pertama adalah batu, yang kedua adalah pasir, dan yang ketiga adalah gelas. Sang dosen tadi meminta mahasiswanya untuk memasukkan batu dan pasir tadi ke dalam gelas agar semuanya bisa masuk. Salah satu mahasiswa mencobanya, yang masukkan pasir dahulu ke dalam gelas, kemudian batu. Dan apa yang terjadi? Ternyata batu dan pasirnya tidak dapat masuk semua ke dalam gelas. Lalu dosen yang bijaksana tadi memberikan contoh kepada seluruh mahasiswanya di kelas dengan cara memasukkan batu besar terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan kerikil-kerikil kecil, kemudian pasir yang masuk memenuhi gelas dari sela-sela batu besar yang telah masuk terlebih dahulu. Dalam waktu singkat, dan kerikil-kerikil tadi masuk dan memenuhi gelas tadi melalui sela-sela batu besar yang masuk terlebih dahulu secara perlahan. Singkat cerita, penuhlah gelas dengan batu dan pasir yang contohkan tadi. Nah, teman-teman, begitu banyak orang di luar sana yang hari ini melakukan kegiatan hal-hal yang kecil yang bukan prioritas yang penting terlebih dahulu, kemudian terjebak dalam rutinitas yang sebenarnya membuat dia tidak beranjak dari posisinya saat ini. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya sejak 5 tahun yang lalu, dan akhirnya dengan perkembangan dan tekanan persaingan hidup, ia pelan-pelan tergilas oleh waktu itu sendiri. Di dalam buku ini saya akan berbagi beberapa tips untuk Anda agar hidup Anda bisa memiliki waktu yang lebih banyak dan lebih efektif. Buku ini saya tulis dalam sumbangsih saya terhadap negeri dan umat ini. Secara tulus dan jujur, saya punya visi untuk membantu menciptakan 1 juta miliarder muda baru dengan umur di bawah 30 tahun di negeri ini. Yang membuat buku ini ya, Syafi'i Effendi.
ini. Menurut Stephen R. Covey, penulis buku The Seven Habits of Highly Effective People, ada 4 hal yang setiap hari terjadi dan menjadi tantangan bagi kita dalam mengatur dan menggunakan waktu dalam hidup. Menurut Stephen R. Covey, penulis buku The Seven Habits of Highly, ada 4 hal yang setiap hari menjadi tantangan bagi kita dalam mengatur dan menggunakan waktu dalam hidup. Yang pertama, hal penting dalam mendesak. Yang kedua, hal penting terapi tidak mendesak. Yang ketiga, hal tidak penting dan mendesak. Yang keempat, hal tidak penting dan tidak mendesak. Setelah saya teliti dan ingat baik-baik, dahulu begitu banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal di bagian 3 dan 4. Contohnya, ada teman-teman tiba-tiba menelpon dan mengajak saya untuk menonton film, jalan-jalan seterusnya, dan dengan semangat kesetiakawan, akhirnya saya pun ikut, padahal di waktu yang sama ada tugas kuliah yang belum selesai. Berarti di sini kita kebanyakan lebih memilih jalan-jalan dengan teman-teman dibandingkan kita memikirkan masa depan. Contoh seperti tugas kuliah yang belum selesai, kita belum pentingkan. Sebenarnya hal-hal ini tidak penting tetapi didesak oleh lingkungan kita. Nah, hal inilah pada awalnya yang menjadi kebiasaan dan benar-benar menyita waktu kita untuk melakukan hal-hal yang lebih penting lagi. Belum lagi sikap pemadam kebakaran. Saya selalu kebingungan untuk mengejar deadline yang telah dijanjikan sejak lama. Istilahnya SKS, sistem kebut semalam. Malah saya dahulu lebih parah lagi, SKS-nya adalah sistem kebut sepagi. Pagi ini mau kumpulkan tugas, di sanalah saya mengerjakannya. Hasilnya saya mencontek atau mengarang bebas, agar hanya untuk memenuhi tuntutan dosen saja. Hal ini terkesan lucu, tetapi tahukah Anda, lama-lama ini akan menjadi racun yang siap menghancurkan masa depan saya dan Anda. Lalu kita mulai berbenah. Kebanyakan dari kita mengerjakan tugas karena didesak oleh keadaan, didesak oleh dosen, bukan dari keinginan sendiri. Tapi ada juga yang dengan keinginan sendiri ingin mengerjakan tugas kuliah karena memikirkan masa depannya di mereka, ya. Setelah beberapa waktu saya terus belajar dan belajar. Akhirnya pelan-pelan saya mulai fokus untuk masuk ke bagian kedua, yaitu melakukan hal yang penting dan tidak mendesak. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu beberapa bulan, produktivitas meningkat, bisnis semakin baik, dan banyak pencapaian yang sebenarnya jika dipikir bisa saya lakukan sejak dahulu. Baiklah, mungkin masa lalu Anda juga sama, tapi hari ini, detik ini harus berbeda. Anda harus mulai mengatur hidup Anda lebih baik lagi. Maksud dari buku ini yaitu kita harus memikirkan masa depan kita, ya. Jangan tergiur oleh teman-teman yang mengajak kita untuk pergi ke manapun itu. Bisa pergi tapi jangan setiap hari. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan kita masih suci adanya, dan itu berlaku sama. Bagus juga kata-kata seperti ini. Sekarang yang kita mulai deteksi jadwal seharian kita, mana dari keempat hal tadi yang menjadi mayoritas sikap kita terhadap waktu. Jika tidak segera kita revolusi, maka dunia yang menekan kita di masa depan. Pertama, penting dan mendesak. Cara Anda menggunakan waktu yang seharusnya bisa Anda lakukan sejak dulu, namun Anda tunda-tunda sampai akhirnya waktu kian dekat dan Anda terpaksa menyelesaikannya. Hasilnya kurang maksimal dan energi Anda temukan habis seketika. Penting dan mendesak. Maksudnya di sini adalah sebenarnya dari dulu kita bisa melakukan hal ini, tapi ketika saat ini mendesak, baru tersadar bahwa seandainya saya dari dulu melakukan ini, saya pasti bisa. Yang kedua itu
penting dan tidak mendesak. Cara Anda menggunakan waktu di bagian ini lebih bijaksana. Anda mulai melakukan rencana-rencana terukur, target bulanan Anda pecah, dan kegiatan harian, dan akhirnya hasil maksimal dan bisa ditingkatkan terus-menerus adalah bagian high recommended untuk dijadikan kebiasaan kita semua. Yang ketiga itu tidak penting dan tidak mendesak. Di bagian ini Anda sangat lalai menghabiskan waktu, lingkungan yang negatif, dan lemah membawa Anda pada sikap ini, dan tentunya Anda adalah atas persetujuan Anda secara pribadi juga. Kita lebih banyak mementingkan waktu kita bersenang-senang dibandingkan waktu masa depannya. Akhirnya yang lain sukses, kita masih di bawah. Hal-hal yang tidak penting menghampiri Anda dan Anda terima begitu saja. Hal ini lama-lama menjadi kebiasaan dan meracuni masa depan Anda. Contohnya, teman mengajak Anda untuk memancing di saat Anda harus belajar, atau hal yang sebenarnya tidak penting dan tidak mendesak. Tetapi ajakan tadi Anda terima dan ikuti. Memang mereka tidak memaksa, tetapi Anda tertarik untuk melakukannya bersama-sama. Terkadang-kadang kebersamaan itu juga yang membuat kita sukses, ya. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Dalam kegiatan ini, Anda misalnya telepon teman, ayo dong kita nonton sekarang, yang lain sudah pada ngumpul nih, ayo dong. Kemudian Anda ikut mendesak dan menghabiskan waktu di bioskop, padahal mungkin di waktu yang sama ada pekerjaan, ada tugas lain yang lebih penting. Saran saya, bagian 1 dan 3 dan 4 harus mulai Anda kurangi atau hilangkan menjadi pribadi yang terencana akan membuat Anda tampil dan meraih hasil yang maksimal. Fokuslah ke bagian kedua. Anda menggunakan waktu untuk hal-hal yang penting dan tidak mendesak, ya. Bagian ketiga, sudah aksi tetap tidak sukses juga. Ada seorang peserta seminar, saya bertanya, "Mas, saya sudah aksi loh sejak mengikuti seminar pertama, kedua dan ketiga kamu, tetapi belum ada perubahan besar dalam hidup saya." Saya kemudian bertanya, "Aksi setelah seminar pelatihannya seberapa sering dilakukan?" Lalu ia menjawab, "Kadang-kadang sih, Mas." Baik, kali ini kita akan membahasnya sampai tuntas. Berikut bagian sukses kita masing-masing, ya. Sukses, efektif, habits, action. Sukses adalah akibat dari runtutan hal-hal yang ada di dalam bagian di atas, dari mulai action positif kemudian menjadi kebiasaan. Dari mulai aksi positif kemudian menjadi kebiasaan, dan akan menjadikan kita manusia yang efektif dan sukses akan segera datang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kesimpulannya, sukses adalah akibat dari rangkaian sebab yang secara sadar Anda lakukan secara terus-menerus. Sukses adalah akibat dari rangkaian sebab yang secara sadar Anda lakukan secara terus-menerus. Bagian keempat, tips mengatur waktu yang efektif. Sekarang tiba saatnya kita langsung belajar apa langkah-langkah yang harus Anda lakukan agar waktu yang Anda punya semakin efektif dan mengantarkan Anda pada pencapaian terbaik yang Anda inginkan. Tetapi sebelum itu, ubah dulu mindset Anda bahwa tidak ada sukses yang instan, segalanya butuh proses, selangkah demi selangkah menuju perbaikan. Memang teman-teman, tidak ada yang sukses instan, namun kita harus ada usaha, dan ketika kita gagal, itulah rentetan supaya kita ke depannya menjadi sukses. Jadi jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut melangkah, karena itu adalah bagian rentetan dari kesuksesan kita. 1. Membuat rencana kerja harian secara detail di waktu malam hari sebelum tidur. Segala yang teratur maka mudah untuk diukur. Begitu juga dengan waktu dan kegiatan harian Anda. Semakin teratur maka Anda dapat meningkatkan hari demi hari produktivitas. Produktivitas Anda semakin baik lagi. Dalam hal ini, Anda harus memiliki sebuah agenda yang penuh dengan catatan-catatan harian
Saya teringat dengan salah satu teman saya yang punya agenda tetapi bersih tanpa catatan apa-apa. Padahal setiap hari dahulu ketika sekolah selalu dibawa. Ini membuktikan bahwa agenda saja tidak cukup. Anda harus benar-benar mengisinya hari demi hari. Ingat, sukses adalah perjalanan yang dimulai dari langkah-langkah kecil setiap harinya. Sekarang Anda jawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, sudahkah Anda memiliki buku agenda? Belum. Jika belum, kapan Anda harus memilikinya? Segera. Jika sudah memilikinya, apakah Anda benar-benar menggunakannya? Mungkin. Hal-hal apa saja yang Anda catat di dalamnya setiap hari? Pengalaman. Mengapa Anda harus memiliki agenda harian? Untuk mencatat pengalaman. Seberapa penting agenda bagi kesuksesan Anda di masa depan? Jawab. Pertanyaan-pertanyaan ini dengan tulus dan rasakan betapa pentingnya agenda untuk mendukung sukses Anda. Komitmen Anda untuk berubah dari hal-hal kecil seperti ini akan mengundang sukses besar Anda di masa depan. Kedua, buat skala prioritas. Berikan ranking atau urutan di setiap tindakan telah diatur di hari sebelumnya, dari mulai yang terpenting sampai yang singkat kepentingannya. Kurang sehingga Anda mengerti aktivitas apa yang harus difokuskan terlebih dahulu. Mulailah menganalisa ulang hal-hal yang akan dilakukan besok sehingga Anda mengerti prioritas yang akan Anda kerjakan atau yang akan Anda tunda. Tiga, tegas menjalankan rencana harian Anda. Dalam menjalankan rencana harian Anda akan disuguhkan oleh tawaran-tawaran yang terkadang sering membelokkan Anda dari tujuan semula. Disinilah keteguhan Anda diuji. Apakah benar-benar memiliki komitmen atau hanya ingin saja? Mulai sekarang Anda harus bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang di luar rencana positif Anda untuk hidup terbaik ini. Pada awalnya kebiasaan ini akan terasa asing bagi Anda, tetapi ini adalah awal dari perubahan jangka panjang yang akan Anda raih. Yang keempat, tunda hal yang kurang penting. Memang menunda adalah hal yang saya larang bagi teman-teman yang ingin sukses di usia muda, tetapi menunda di sini adalah menunda hal yang kurang penting tetapi tetap harus dilakukan. Metode menunda ini adalah kelanjutan dari skala prioritas yang telah kita bahas sebelumnya. Yang penting tetap dahulukan di bawah itu. Anda boleh tunda sampai waktu yang tepat untuk segera dieksekusi. Yang kelima, jadilah raja tuntas. Selesaikan segera semua pekerjaan atau jadwal yang telah ada secepat dan seefektif mungkin agar jadwal berikutnya bisa segera dilaksanakan. Dalam hal ini seni mengatur fokus diperlukan. Anda harus bisa fokus ketika hal penting ada di depan mata untuk dieksekusi. Tuntaskan hari itu juga, karena hari esok akan ada hal lain atau hal baru yang menanti Anda. Ini salah satu kebiasaan winners yang harus Anda miliki. Jika kebiasaan tuntas ini mengakar dalam diri Anda, teman dan tim Anda, maka pencapaian hebat akan silih berganti menghampiri Anda. Ingat, waktu tidak menunggu Anda, ia akan terus bergerak sesuai kewajibannya. Anda yang harus benar-benar mengelolanya sehingga menjadi catatan perusahaan harian, bulanan, dan tahunan. Pada awalnya penetapan kebiasaan buruk dari suka menunda sesuatu menjadi raja tuntas memang tidak gampang, butuh pengulangan berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan yang akan membentuk pribadi berkualitas di diri Anda. Tetapi sekali kebiasaan ini mengakar dalam diri Anda, ini akan sangat membantu meluasnya pengaruh keberhasilan Anda ke orang terdekat maupun masyarakat luas. Yang keenam, delegasikanlah tugasmu kepada ahlinya. Mendelegasikan sebuah tugas atau keputusan memang tidaklah mudah, apalagi mengingat seringnya orang terdekat atau yang diberi amanah malah menyelewengkan amanah yang kita berikan. Dulu saya juga merasakannya, apa-apa harus saya yang melakukannya sendiri. Jika diberi wewenang, takut tim berkhianat atau mengucurkan strategi perusahaan. Tetapi setelah banyak pengalaman, saya dan teman-teman yang telah sukses ada kesimpulan yang saya ambil. Jadi tenanglah, ikhlaskanlah mengejarkan dan mendelegasikan tugas-tugas positif yang bisa Anda delegasikan. Ajari mereka dan kembangkanlah mereka secara tulus. Ini adalah pahala bagi kita. Toh jika Anda berkhianati, maka Tuhan juga tidak tidur untuk menghitungnya. Sembari terus bertumbuh menjadi lebih baik. Sikap senang mendelegasikan dan menjalankan sesuatu untuk tim atau orang lain
yang ahli di bidang tersebut tidak akan mengurangi jatah rezeki dan ilmu yang berkah untukmu. So, teman-teman, batasi dulu saya baca buku tentang My Enemy Is Me yang tentang buku bisnis ini, dan kesimpulan terdapat di sini bahwa ketika banyak orang mengatakan time is money, waktu adalah uang, kita kurang setuju ya, karena ketika waktu adalah uang berarti ketika waktu kita 2 hari berarti sama-sama kita memiliki uang sebanyak itu juga. Namun di sini yang kesimpulan kedua yaitu janganlah terlalu banyak bermain di usia muda, tapi pikirkanlah masa depan seperti apa tuh. Jangan terlalu tergiur oleh ajakan teman, contohnya seperti tadi yang mengajak mancing atau apapun itu. Jangan terlalu seringlah ikut-ikut, bisa ikut tapi sekali-kali saja, karena yang kita pikirkan masa depan untuk bisnis kita tuh, untuk kita ketika kita ingin sukses, kita harus memikirkan masa depan kita. Contohnya ketika kuliah, kita sukses di kuliah itu dengan nilai-nilai tertinggi, atau kita bisa mendapatkan nilai 4 yang dinamakan atau sering dinamakan yang lebih tinggi, yaitu cum laude dalam perkuliahan. Maka di situ kita harus bersungguh-sungguh dalam keinginan besar kita untuk sukses ke depannya. Dan jangan pernah takut melangkah, jangan pernah takut gagal, karena itu adalah rentetan kesuksesan kita ke depannya. Ketika engkau tidak mau melangkah, berarti engkau tidak ingin sukses. Maka dari itu, kita harus berani melangkah untuk sukses. Bagus juga buku ini. Jika ingin membacanya, baca saja. Judulnya My Enemy Is Me. Seni mengatur waktu untuk sukses di usia muda. Shafi'i Effendi. Nanti membuat konten berikutnya, saya akan membaca semuanya ya untuk kalian. Jika ada yang ingin saya melanjutkan untuk membacanya, atau tidak suka dengan video ini, tidak apa-apa, bisa di skip. Tapi saya mohon bacalah jika kita ingin sukses di usia muda kita ini. Contohnya seperti kita sebagai YouTuber pemula, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai syarat-syaratnya, contohnya 1000 subscribernya atau 4000 jam tayangnya itu. Ketika kita yang sukses, maka kita juga harus bersungguh-sungguh untuk mencapai persyaratan tersebut. Dan ketika sudah mencapai di puncak, jangan kalian mengira bahwa kalian itu sudah bisa dan kalian santai dalam mengerjakan pekerjaan itu. Bahkan ketika kita sudah terdaftar di dalam YouTube itu, kita harus bekerja lebih keras lagi. Ini sesuai dengan ketika kita bekerja keras, maka kita akan mendapat gaji yang banyak. Namun ketika engkau malas untuk bekerja, mungkin gajimu juga akan sedikit dalam YouTube tersebut. Maka dari itu saya mohon maaf jika video saya kurang baik. Jika tidak menonton, tidak apa-apa, tapi jika menonton, alhamdulillah. Dengan ini saya akhiri video saya. Nanti konten berikutnya saya baca sampai selesai. Dengan itu saya akhiri video saya. Saya ucapkan pada semua penonton, jika komentarlah konten apa yang akan saya buat lagi ke depannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.